Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di SD Ngaren 1 dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Eli Prakasiwi SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara siang hari ini. Langsung saja untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga inti dari acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Eli Prakasiwi. Acara yang keempat yaitu lain-lain atau nanti tanggapan, kemudian yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan basmalah tadi acara pada siang hari nanti berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngaren, Kecamatan Pedan oleh Bapak Suharno SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di dalam aula ini dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, pertama-tama tak lupa marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini menjalankan tugas kita dan juga belajar. Semoga dengan belajar ini kita bisa meningkatkan kemampuan kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Kami berharap dengan diseminasi budaya positif ini Bapak Ibu bisa meniru apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Eli Prakasiwi, sehingga kita bisa menerapkan dalam kelas kita masing-masing atau juga sekolah kita masing-masing, sehingga sekolah kita akan lebih maju, pembelajaran lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Suharno SPD atas sambutannya dan yang telah memberikan izin maupun memberikan dukungan kepada Ibu Eli Prakasiwi dalam program calon guru penggerak angkatan 11 ini. Semoga nanti menjadi guru yang benar-benar berkualitas. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Eli Prakasiwi SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten tahun 2024. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngaren, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Ngaren. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif
sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita SBK dulu untuk melatih fokus kita, konsentrasi kita. Coba dilihat di depan itu ada gambar hewan. Nah, ada berapa hewan yang ada di gambar hewan apa saja? Kira-kira berapa? Ayo, Bapak Ibu silakan dilihat dulu. Berapa? 4. Ada yang berapa? 5. Lagi? Ada lagi? 7. Ada berapa lagi? Ayo, berapa? Ada berapa kira-kira? Berapa? Berapa? Ada yang 7, 8. Terus berapa lagi? Berapa? 8. Kalau yang 8 kira-kira aja yang pertama. Tikus. Terus kucing, anjing, keledai, gajah, ikan, kura-kura. Itu loh yang di atas keledai. Itu ada kura-kura. Itu ada kura-kura. Terus ada apa lagi baru 8? Ular. Itu yang ekornya itu ada ular 9. Terus ya ada lumba-lumba 10. Lagi ikan. Nyamuk, betul. Yang ini nyamuk. Ini adalah nyamuk. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Ya, buaya. Ini loh buaya. Oh, ini buayanya. Itu buaya. Masih ada lagi, kira-kira apa? Coba kira-kira apa? Apa kira-kira? Buaya. Pas di bawah belalainya itu kan buaya itu. Apalagi kira-kira? Hewan, Pak, hewan. Ada udang, ini loh udang. Loh, ini kan udang. Bentuknya udang. Tadi ada berapa tadi? Jadi itu ada banyak hewan yang di situ, ada gajah, ada keledai, anjing, kucing, tikus, udang, nyamuk, ular, lumba-lumba, ada buaya, ada ikan kecil, ada kura-kura, ada udang tadi, ada ular juga. Nanti kalau penasaran lihat lagi Pak gambarnya. Sekarang next Pak, itu tadi SBK kita. Nah, topik diseminasi kita hari ini itu ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam itu tangannya itu punya sesuatu yang berharga. Jadi dia menggenggam tangannya itu dengan erat. Kemudian nanti Pak Kepala itu bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggigit, bahkan menawari uang agar Pak Agung itu mau untuk membuka kepala tangannya. Monggo ayo coba disimulasikan. Kayak gini Pak. Mas gini. Jangan bawa apa Mas Agung? Serpihan Mas. Wah, aku minta dong, kan baik hati. Tidak mau. Soalnya ini malah nanti kasihkan buku. Orang beli itu dong. Tapi kan cuma sedikit, kan cuma 1. Awas dan mulut ada. Yang jalan dulu. Coba Pak ditawari uang sekepok. Anu ya, tak kayak aku bawa duit bapak ini. Mungkin, pakai bulan nonton.
Iya, tak kayak baik. Oh, duitnya mau jajan bareng. Jajan bareng. Engkau tak awakmu terus jajan aku wong kuntek. Tapi sih nama Makasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Kepala dan Pak Agung. Jadi itu tadi selingannya. Nanti dari game ini, dari permainan ini nanti ada maksud dan tujuannya. Kita ke slide selanjutnya dulu. Nanti dijelaskan. Nah, ini tadi Pak Agung sama Pak Kepala itu mereka berada di posisi kontrol. Jadi Pak Kepala itu yang mengontrol Pak Agung. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu ada 4. Yang pertama dulu itu ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama halnya yang dilakukan sama Pak Kepala tadi, bahwa Pak Kepala tadi kan bisa merayu, bisa memarahi juga sama Pak Agung. Tapi murid itu punya hak untuk mempertahankan, untuk tidak melakukan membuka kepala tangan tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, yang terakhir itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Itu adalah teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Saya mau minta tolong Bu Asri. Menurut Bu Asri, makna kata disiplin itu apa? Dan pernahkah Bu Asri itu menerapkan kedisiplinan di kelas? Kalau menurut saya, disiplin itu menaati peraturan yang ada. Jadi yang saya terapkan di kelas itu adalah mengajak anak-anak untuk selalu berpakaian yang rapi sesuai dengan ketentuan sekolah, kemudian masuk sekolah tepat waktu, selalu mengerjakan tugas dari guru, dan selalu tidak lupa membawa buku-buku sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Begitu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Asri. Jadi menurut Bu Asri tadi disiplin itu adalah menaati peraturan. Seperti Bu Asri juga menerapkan peraturan di kelas, yaitu memakai pakaian yang rapi, terus menjaga kebersihan di lingkungan kelas seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas apa itu makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Menurut dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu makna disiplin. Nah, nilai di dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa macam. Salah satunya yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selain itu juga ada bertanggung jawab, rasa hormat, kemudian saling menghargai, saling menghormati. Itu juga termasuk
nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sekarang ini kita refleksi diri kita sebagai seorang guru. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Jadi intinya pertanyaan gini, Bapak Ibu itu datang ke sekolah itu tepat waktu, itu berdasarkan apa? Karena kalau kita ya sainaga. Yang kedua, apakah karena ingin mendapatkan pujian? Terus yang ketiga, apakah ingin mendapatkan penghargaan? Atau itu datang dari diri kita sendiri? Monggo Mbak Ani coba dijawab sebentar. Jenengan kalau datang tepat waktu di sekolahan itu, kira-kira itu karena apa? Karena sainaga, karena kewajiban. Boleh dijawab Pak? Sejujurnya. Menurut saya sesuai hati nurani. Pertama kewajiban. Ya. Yang kedua, ya emang absennya harus jam 7. Ya, Ada lagi gitu. Tidak. Terima kasih. Jadi kalau menurut Bu Arin itu karena yang pertama kewajiban, dan karena absen sainaga itu jam 7. Jadi mau nggak mau kita harus datang tepat waktu. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, sekarang ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu menurut Diana Gosen itu ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita tadi datang tidak terlambat itu karena kita menghindari hukuman, biar kita itu tidak berapa hukuman, entah dari kepala sekolah atau dari korwil. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa saja karena mendapatkan tunjangan. Nah, itu sebagai penghargaan. Jadi kita berusaha untuk datang tepat waktu, tidak terlewat sama waktunya, biar kita tuh masih tetap mendapatkan tunjangan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ini motivasinya itu datang dari diri dalam kita. Jadi kita datang itu udah, oh ini udah kewajiban saya datang harus tepat waktu, biar nanti apa yang saya lakukan itu dicontoh oleh murid-murid seperti itu. Nah, pada ini, apakah Bapak Ibu guru lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada, memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kira-kira dalam di sekolah kalau ada murid yang melanggar itu, Bapak Ibu memberikan apa? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, silakan. Terima kasih. Kalau di kelas saya kebetulan anak-anak sekarang itu kan berbeda dengan dulu ya kedisiplinannya. Jadi saya terapkan itu bintang, Bu. Jadi seperti itu, dalam kelas itu misalnya dia melakukan misalnya mengerjakan PR atau menjawab pertanyaan, itu saya beri bintang. Tapi jika dia melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan PR atau tugas atau membuat kesalahan di kelas, bintangnya saya terangi seperti itu. Jadi sistemnya kalau saya bintang, dan itu anak-anak juga lumayan efektif daripada di kelas sebelumnya. Ya, terima kasih. Nah, tadi apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan? Tadi menerapkan bintang menerapkan bintang di kelas. Jadi ketika murid itu mengerjakan sesuatu atau mendapatkan nilai yang lebih, nanti dia mendapatkan bintang. Tapi ketika dia melakukan kesalahan atau istilahnya melanggar peraturan, itu bintangnya dikurangi. Kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu termasuk identitas yang gagal.
Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses dalam melaksanakan disiplin. Yang pertama dulu hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita punya pilihan. Kita mau berikan tadi, kita tetap memberikan istilahnya pengurangan bintang, atau kita biarkan saja, itu restitusi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, itu hukuman. Nah, anak yang mendapatkan hukuman pasti itu nanti membekas sampai nanti dia dewasa. Boleh ditanya aja murid yang sekarang kelas 6, kira-kira coba diingat dulu pas kelas 1 sampai kelas 5 apakah pernah dihukum sama bapak ibu guru. Nah, pasti anak itu akan selalu mengingat pernah dihukum, dan itu pasti akan membekas di hati. Kemudian konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi ini hanya jangka waktunya pendek, kalau sudah diberikan konsekuensi dari guru atas tindakannya, dia akan melupakan. Sedangkan kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, tutup penguatan kalau restitusi. Kemudian untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Nah, jadi kalau hukuman, misal ada temannya yang berkelahi, delalah yang A itu istilahnya dia yang mulai duluan dan B ini sebagai korban. Kalau A dihukum, jadi B itu mendapatkan keadilan. Dia merasa, oh ya, aku sudah mendapatkan keadilan. Si A sudah dihukum sama bapak atau ibu guru. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi, kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan, jadi dibiarkan. Kalau cuma dikasih konsekuensi, misal dia itu mematahkan pensil temannya, dia disuruh ganti. Ya udah, berarti korban itu merasa diabaikan, tidak dibela sama bapak ibu gurunya. Sedangkan kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Istilahnya ganti itu sama seperti dengan hukuman tadi, dia mendapatkan keadilan. Jadi dia merasa, oh saya lebih diperhatikan lebih sama bapak ibu guru. Kemudian hukuman murid atau anak akan merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, restitusi itu murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian yang terakhir hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusi itu masalah terpecahkan. Itu kalau restitusi. Nah, nanti kita juga akan bahas lebih dalam tentang restitusi. Nah, berdasarkan bahan tadi, ini penjelasan tentang masing-masing hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dulu. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini intinya di Bapak Ibu, hukuman itu kan tidak terencana. Ketika anak istilahnya datang terlambat, mungkin kalau SD itu masih jarang ya kalau untuk tindakan yang hukuman yang berat, tapi misal untuk SMP atau SMA, bagi mereka yang datang terlambat itu mungkin bisa disuruh langsung sama guru pikirnya, nanti langsung disuruh lari mengitari lapangan sebanyak 5 kali. Itu tidak terencana, tapi dengan spontan. Sedangkan konsekuensinya itu sudah direncanakan. Misal ketika anak-anak mencoret meja, dia sudah punya konsekuensinya. Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mencoret-coret meja? Dia akan membersihkan. Itulah namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi untuk dia itu kita dekati, kita istilahnya kita bantu mencarikan solusi dari permasalahannya. Itu restitusi. Nah, coba Bapak Ibu kita jawab sama-sama ya. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu konsekuensi atau hukuman? Kira-kira apa?
Hukuman. Yang pertama kita simpan dulu ya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu apa? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, apa? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kita ke slide selanjutnya, Pak Agung, itu ada jawabannya. Nah ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan konsekuensinya. Jadi ini sudah disepakati sama guru dan murid bahwa jika ada yang terlambat nanti mencatat di buku, itu merupakan konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kali karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu hukuman. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensinya. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, itu merupakan konsekuensi. Karena itu sudah sesuai dengan mata pelajarannya, jadi itu merupakan konsekuensi. Selanjutnya, nah ini yang pernah yang kita bahas tadi ya. Bapak Ibu guru itu memberikan penghargaan, hadiah kepada murid itu karena telah melakukan sesuatu, pernah atau tidak? Saya yakin pasti Bapak Ibu itu pernah memberikan hadiah atau penghargaan kepada murid-muridnya. Misal yang hal sederhana tadi itu bisa memberikan bintang. Nah, kita bahas tentang penghargaan selanjutnya, Pak. Nah ini, ternyata penghargaan itu tidak selamanya itu positif ya Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama dulu, penghargaan itu dapat menghukum. Kenapa penghargaan itu dapat menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi nanti kalau dia bisa kesalip sama temennya, nanti dia bisa turun lagi ke ranking 3, nah, nanti dia merasa terhukum. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka ini tidak ada sistem ranking, karena menghindari ini, penghargaan menghukum. Kemudian yang kedua itu penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya seperti dengan kehadiran. Bagi siswa yang datang tepat waktu, nanti dia mendapatkan hadiah sederhana saja. Tadi seperti tadi bintang. Nah, sebenarnya itu positif, bagus buat anak-anak biar termotivasi. Tapi untuk efek jangka panjangnya nanti, dia akan merasa apa ya istilahnya itu ketergantungan. Kalau nanti tiba-tiba ganti guru, naik ke kelas, nah ke guru yang kelas selanjutnya itu tidak menerapkan itu, maka anak-anak nanti akan bisa istilahnya tidak datang tepat waktu lagi karena ngapa aku datang tepat waktu udah gak dapat bintang, seperti itu. Selanjutnya Pak Agung. Nah, penghargaan merusak hubungan lagi. Kalau penghargaan merusak hubungan itu istilahnya gini. Jadi ketika ada teman kita yang mendapatkan penghargaan, kita itu merasa iri. Terus kita itu istilahnya jadi malas berteman sama dia karena dia mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang, sedangkan kita tidak. Nah itu nanti akan bisa merusak hubungan kita, hubungan pertemanan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapatkan penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Jadi karena kita ketika kita ulangan,
kita mengiming-imingi, ayo nanti siapa yang dapat menyelesaikan tepat waktu dan mendapatkan nilai bagus nanti mendapatkan penghargaan uang misal sebesar 10.000. Nah, itu nanti akan membuat anak-anak itu kurang tepat, jadi mereka buru-buru mengerjakan, akhirnya salah semua, seperti itu. Selanjutnya Pak, penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapatkan penghargaan hasil kinerjanya berhenti berkembang. Nah, ini penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, dalam tugas-tugas memecahkan masalah atau ketika kita memberikan proyek itu dikerjakan rumah, nanti kita iming-iming kayak gini. Misal nanti siapa yang hasil proyeknya paling bagus nanti ditempel di kelas. Nah, nanti di rumah itu mereka tidak mengerjakan sendiri tapi minta bantuan orang tuanya atau kakaknya untuk membantu pekerjaannya agar dia itu nanti bisa mendapatkan bisa menempelkan di dinding kelas, seperti itu. Jadi menurunkan kualitas anak-anak. Selanjutnya, nah ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita perlu memakai helm? Kira-kira kenapa, Mbak Rini? Kenapa Mbak Arin harus pakai helm saat pakai motor? Biar safety. Yang lainnya? Apa? Kira-kira? Pak Agung mungkin? Biar tadi Bu Arin biar safety. Kalau Pak Agung apa? Biar tidak ditilang polisi. Biar tidak ditilang polisi. Nah, jadi Pak Agung tadi biar tidak ditilang polisi. Kalau Bu Ari untuk keselamatan. Yuk kita ke selanjutnya. Nah ini, jadi benar bahwa kenapa kita harus memakai helm itu? Yang benar itu adalah keselamatan ya, bukan untuk menghindari ditilang atau yang lainnya atau hanya sebagai variasi biar keren, itu bukan, tapi untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi di dalam diri Bapak Ibu itu nanti yakin, oh kalau saya pakai helm, insya Allah nanti saya aman. Ketika jatuh pun kepala terlindungi oleh helm, seperti itu. Nah, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor itu wajib menggunakan helm. Kalau hanya kita membaca saja, tidak meyakini dari dalam hati bahwa itu untuk keselamatan kita, pasti itu kita kadang melanggarnya. Kita berpergian tidak menggunakan helm, padahal kita tidak tahu di jalan sewaktu-waktu bisa nanti jatuh sendiri atau bisa mungkin disenggol orang. Nah seperti itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri. Selanjutnya Pak, nah ini tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu apakah sudah membuat keyakinan kelas? Sudah belum? Mbak Rini kelasnya bagaimana? Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah buatkah Bapak Ibu? Ya, keyakinan atau kesepakatan kelas ini hendaknya kita sebagai murid, sebagai guru itu juga harus membuat di awal dan mengulanginya lagi setiap pembelajaran biar anak-anak itu ingat apa yang mereka sepakati, apa yang mereka buat dan apa yang mereka yakini. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini, kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini menghindari kata negatif, contohnya dilarang, jangan, atau tidak boleh, itu tidak boleh dicantumkan. Misal dilarang membuang sampah sembarangan, itu adalah kalimat negatif. Itu bisa diubah ke kalimat positifnya, yaitu menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih. Seperti itu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita menghindari kata dilarang, tidak boleh, dan jangan. Itu keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini nanti dibuat antara guru dan siswa. Jadi kesepakatan kita sebagai warga kelasnya. Kemudian kita jalankan bersama-sama sesuai dengan keyakinan dari mereka tadi. Misalkan mereka tadi meyakini bahwa kita harus menjaga lingkungan kelas yang bersih. Jadi tanpa mereka diingatkan, pasti mereka sudah akan berusaha untuk menjalankan keyakinan tersebut. Selanjutnya Pak. Nah ini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat dulu secara semua masukan dari siswa-siswa. Jadi nanti anak-anak diminta untuk istilahnya untuk membuat kesepakatan apa yang mereka yakini, ditulis di dalam kertas, nanti tidak bisa ditempelkan di papan tulis. Kemudian tadi mengganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah, ini ada minimalnya. Minimal itu 3 sampai 7 keyakinan kelas. Jadi kita nggak usah apa ya, banyak sampai 10 nggak usah. Itu maksimal cuma 7 dan minimal itu 3 untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Dan terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, apakah keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat itu sudah ditempel di dinding? Nah, ternyata ini juga masuk dalam akreditasi Bapak Ibu. Jadi monggo mulai dari sekarang, meskipun belum sekolah kita belum diakreditasi, monggo kita nyicil dulu. Kita buat keyakinan kelas, kemudian kita print dan kita tempel di dinding. Jadi karena ini menjadi salah satu penilaian di akreditasi sekolah khusus untuk paradigma baru akreditasi sekolah tahun 2024. Selanjutnya Pak. Nah, sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Contohnya dia juga makanan, kesehatan, rumah, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan kita untuk disayangi dan dicintai oleh orang lain. Jadi kebutuhan akan istilahnya sikap sayang dari orang lain, dicintai juga dari orang lain. Kemudian kebebasan. Ini adalah kebutuhan di mana murid atau kita itu memiliki pilihan sendiri. Jadi orang lain tidak bisa memaksakan kehendaknya. Jadi dia ingin bebas. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini juga kebutuhan akan diri mereka sendiri. Mereka itu suka apa, biar mereka lakukan. Itu kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian ada penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan yang menunjukkan dirinya sendiri atau meminta penghargaan orang lain. Ini loh aku seperti itu. Jadi dia itu merasa bahwa dirinya itu lebih dari yang lainnya. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Selanjutnya Pak. Nah, sekarang coba kita tadi kan kebutuhan ada 5. Ada bertahan hidup, cinta disayangi dan dicintai, kemudian penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Yang pertama dulu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru ini merupakan kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Apa? Ya betul sekali. Ini merupakan kebutuhan dasar kesenangan. Jadi murid itu senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi itu kebutuhan dasar kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa kira-kira? Ya betul sekali. Ini adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan dicintai, disayangi dan dicintai. 3, aku hebat kan bisa bikin bu guru kejar aku. Apa kira-kira? Ya betul sekali. Ini termasuk penguasaan. Karena dia itu ingin menunjukkan ini loh aku hebat bisa membuat bu guru itu kejar aku. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa? Aku bosan belajar di kelas terus. Itu merupakan apa? Itu ada apa? Bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau kasih sayang.
Ya betul sekali. Aku bosan belajar mewarnai di dalam kelas itu merupakan kebebasan. Jadi anak ini pengen bebas belajarnya itu tidak mau di dalam kelas terus. Dia pengen di luar seperti itu. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, jika murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada, membiarkan saja, menasihati atau menghukum, Guru akan menasihati murid tersebut, Bu. ya, jadi jawaban Bu Rini tadi, jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, menurut Bu Rini yaitu akan menasehati murid tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini kita berada di posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah ini nanti ada video, silakan Bapak Ibu simak, nanti ada di dalam penjelasan dan contohnya posisi dari masing-masing posisi kontrol guru. Nah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. Nah ini posisi penghukum, nanti akan dijelaskan dari masing-masing. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5. Yang pertama tadi adalah penghukum, kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, yang kelima itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang apa? Perilaku kita atau saat kita menghadapi siswa yang bermasalah itu kita berada di posisi yang mana antara 5 tadi. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, dan apakah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer. Pasti kebanyakan kita itu sebagai penghukum. Ketika siswa mendapatkan masalah, melakukan masalah, pasti kita langsung memberikan hukuman kepada mereka tanpa kita mendengarkan dulu penjelasan dari mereka. Namun di sini dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal itu adalah posisi seorang manajer, di mana itu nanti bisa membangun motivasi intrinsik dari siswa agar mereka itu bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan atau atas apa yang mereka lakukan. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, materi terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika ada murid yang istilahnya melanggar peraturan, tahap kita untuk menyelesaikan masalah itu apa? Yang pertama
pertama dulu itu menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kita dengar dulu alasan murid kita melakukan itu apa, kemudian kita bisa menjawab. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya, pasti kamu melakukan itu ada alasannya. Apa itu alasannya? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang paling penting, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar dan bagaimana kamu memperbaiki atas kesalahanmu itu. Itu adalah merupakan menanyakan keyakinan. Nah, kemarin saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti ini cara saya untuk menerapkan segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu tadi Bapak Ibu, itu saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada murid saya di kelas. Jadi kasusnya begini. Tadi murid saya itu bernama Sinan. Dia selalu diganggu sama temannya Iyo. Setiap pelajaran di kelas maupun setiap istirahat dia selalu diganggu, selalu diusilin. Kemudian saya terapkan dia itu marah-marah. Sena itu marah-marah sama Iyo sampai menggebrak meja Iyo, karena dia itu memang tipe murid yang tidak bisa menahan emosinya. Pasti kalau setiap diganggu temannya langsung menggebrak meja, mungkin terus selain itu juga dia langsung ngejar siapa yang ganggu itu. Nah, kemudian saya terapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tadi itu di video tadi saya tanya dia kenapa melakukan hal itu. Tadi dia menjawab dia selalu diganggu. Nah, di sini kita bukan langsung pasti kamu juga gangguin tau kan? Bukan kayak gitu. Tapi kita sebisa mungkin kita istilahnya itu menstabilkan dia. Jadi wajar kalau kamu merasa marah ketika kamu diganggu. Bu guru pun juga gitu. Misal bu guru ketika melakukan sesuatu kemudian terus diganggu orang lain, bu guru juga akan marah. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian
validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita lihat, kita bertanya apa yang dia sudah lakukan kepada temannya. Seperti tadi saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan kepada Iyo? Tadi dia menjawab bahwa dia marah-marah sampai menggebrak meja. Nah, di sana kita juga memberikan jawaban yang bisa menenangkan dia. Kita cari dulu, kenapa kok kamu bisa melakukan itu? Ketika dia sudah menjawab seperti itu, kita sebagai guru itu memberikan motivasi. Kita mewajarkan sikapnya dia, tapi kita juga memperingatkan dia. Kalau dia tuh sampai tidak melukai, atau istilahnya biasanya kan kalau seperti itu bisa mendorong atau bisa mungkin mencubit atau yang lainnya. Kemudian yang menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita mengetahui apa yang Senata dilakukan, kemudian kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dan bagaimana cara memperbaikinya. Itulah penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya masing-masing. Ketika nanti siswa Bapak Ibu ada yang melakukan kesalahan, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi itu sebagai istilahnya budaya positif, agar anak-anak itu tidak merasa takut lagi dan merasa tidak dihukum, tapi kita memberikan fasilitas untuk mencoba mencari solusi dari apa yang mereka lakukan dari kesalahan itu. Nah, Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk Ibu Eri Prakasiri. Demikian tadi Bapak Ibu untuk sesi inti dari siang hari ini, di mana tadi sudah dipaparkan banyak sekali, mulai dari disiplin diri, profil pelajar Pancasila, kemudian elemen dari P5, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Semoga dari kita nanti bisa mengambil dari apa yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi yang keempat, adalah lain-lain atau tanggapan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan tanggapan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan pemaparan dari Bu Eri Prakasiri tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya mau ikut sharing aja mengenai kesepakatan kelas tadi. Untuk kesepakatan kelas tadi Bu Eri memberikan contoh anak-anak memberikan pendapat atau ide sendiri-sendiri, kemudian kita rangkum dan kita ketik, kita jadikan satu, ditempelkan di dinding. Kemudian kalau untuk penerapan di sekolah kami itu kita berbeda. Mungkin di sekolah lain bisa memberikan pendapat yang lain, bentuknya seperti apa gitu. Untuk di tempat kami itu kita buat hiasan pakai kertas origami, itu dibuat berbagai macam bentuk, kemudian kita tempelkan di dinding. Apakah
akan membuat efektif anak-anak atau tidak. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sainam atas pertanyaan. Memang untuk keyakinan kelas itu tidak selalu diketik kemudian ditempel ya Bu. Tadi bisa juga dari sekolahnya Bu Sainam itu tadi menggunakan memanfaatkan kertas origami. Jadi apa yang sudah dibuat itu kemudian ditempelkan di kertas origami dengan berbagai bentuk variasi. Nah, untuk apa ya istilahnya biar anak-anak itu selalu ingat. Kalau misal ditempel hanya ditempel saja itu pasti biasanya mereka hanya lihat sekali, tidak membaca keseluruhan dan itu pasti akan lupa. Nah, bagaimana cara biar anak-anak itu selalu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Itu yaitu dengan cara kita mengulanginya setiap pembelajaran itu. Jadi setiap hari kita ulangi. Ketika kita awal masuk pembelajaran di pagi hari kita ulangi, kita ungkapkan lagi bahwa kesepakatan kelas itu kita apa saja. Dan di dalam kesepakatan kelas itu kita harus apa ya istilahnya kita harus yakini kemudian kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kita selalu mengulang setiap hari, saya yakin nanti pasti anak-anak tanpa kita ingatkan pun mereka pasti juga akan ingat. Ketika dia melakukan kesalahan nanti pasti mereka langsung apa ya istilahnya, oh ya saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ini. Seperti itu Bu. Kalau hanya ditempel mungkin kemungkinan itu hanya dilihat dan nanti terus lupa. Tapi kalau kita ingatkan selalu di setiap hari, di setiap pembelajaran pasti akan ada di dalam diri anak-anak untuk meyakini, untuk melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Demikian Bu Sainam jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada apa di kelas saya kayak gitu. Jadi yang kamu yakini, nilai-nilai yang kamu yakini
menghargai dan menghormati guru. Ditulis satu, salah satu kita sudah pernah di sini. Ya, tadi bisa menjaga lingkungan. Terus apa lagi? Kira-kira mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tidak boleh datang terlambat, itu tidak boleh ya. Tapi apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Kayak gitu kalimat positifnya. Paham? Kalau sudah paham, guru bagikan ini. Dan ditulis, kamu tulis keyakinan kelas kamu apa? Menurut kamu yang muncul dari dalam hati kamu. Kamu meyakini apa? Silakan ditulis di sini. Satu saja, satu kalimat. Satu kalimat saja. Ya, sekarang boleh silakan mulai menulis keyakinan kelas kalian masing-masing. Bebas, yang penting yang dilem di depan, yang di belakang. Yuk ditulis. Keyakinan kelas ya, Bu? Ya. Kalau sudah boleh ditempel di depan, bebas.